Halo anak-anak sekalian, salam Fransiskus Pace Bene. Jumpa lagi bersama Bapak pada hari ini untuk pembelajaran PKN. Ya, jadi untuk kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi sebelum Bapak mulai, akan Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, untuk kompetensi dasar, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikutnya untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam sesi pembahasan, akan Bapak mainkan dulu sebuah games ya untuk menguji konsentrasi kalian selama belajar agar bisa lebih fokus dalam memahami materi. Ya, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah karton kecil. Ya, ini berbagai macam warnanya. Oke, caranya seperti ini ya anak-anak sekalian. Akan Bapak dekatkan biar lebih jelas ya. Oke, contohnya seperti ini. Ya, kalian harus menjawab dengan cepat apa warna yang diperlihatkan pada karton ini. Contoh ya, ini kan warnanya biru dan ada tulisannya biru ya. Berarti ini adalah warna yang benar dan tulisannya juga benar. Tetapi nanti sudah Bapak sisipkan atau sudah Bapak masukkan karton dengan warna dan tulisan yang salah. Contohnya seperti ini ya anak-anak sekalian. Ya, ini kan warnanya kan ungu, tapi tulisannya putih. Ya, jadi kalian jangan sampai terkecoh ya. Jadi Bapak ulangi sekali lagi. Tugas kalian untuk game sekali ini itu adalah mengamati warna. Bapak tunjukkan warna kepada kalian. Kalian sebutkan apa nama warnanya, ya. Jangan terkecoh sama tulisannya. Oke? Karena ada tulisan sama warna yang tidak sinkron atau tidak nyambung. Oke? Nanti di akhir game silahkan hitung berapa jumlah jawaban yang benar. Dan kalian tidak usah takut karena itu tidak diambil nilai ya. Games ini tidak untuk diambil nilai karena hanya untuk menguji pemahaman kalian saja. Oke, Bapak mulai ya. Ya. Saya akan bersiap. 1, 2, 3. Oke, ya. Beri aplaus buat kalian. Ya. Bapak harap dari games tadi, ya, kalian bisa lebih meningkat lagi konsentrasinya. Jangan lupa nanti hasilnya dihitung. Berapa jumlah jawaban yang benar, berapa jumlah jawaban yang salah. Oke, sekarang untuk pembahasan materi akan Bapak tayangkan pembahasannya dalam bentuk tayangan slide PowerPoint. Silakan nanti diamati dan kalau ada hal yang kurang jelas, kalian catat pada buku tulis kalian agar nanti selesai kalian nonton video ini di YouTube, baru kita bahas di WA, bisa kalian tanyakan. Oke? Ya, selamat menonton. Baik, selanjutnya kita teruskan dengan pembahasan materi. Tolong cermati materi pada slide berikut. Pertama-tama, minggu lalu kita kan sudah membahas tentang pengertian pelanggaran hak warga negara dan pengertian dari pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita bicara kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara, di sini ada sebuah gambar yang bisa kalian amati dulu. Selama 15 detik, setelah itu akan kita bahas bersama-sama.
Ya, kalau kalian cermat, kalian bisa amati pada gambar ini ada sebuah berita hoax yang menyatakan bahwa Ibu Sri Mulyani ini melakukan atau menyampaikan bahwa kalau masyarakat memperbolehkan kita menjual Pulau Bali, maka itu bisa uang dari hasil menjual Pulau Bali tadi bisa kita pakai untuk melunasi hutang-hutang negara. Padahal informasi ini adalah hoax ya. Jadi ini adalah contoh dari bahaya ataupun perilaku yang bisa memecah persatuan dalam negara kita. Nah, kalau mungkin kalian bertanya-tanya, apakah ini masuk contoh pelanggaran hak warga negara ataukah pengingkaran kewajiban warga negara? Kalau jawaban dari Bapak bisa kedua-duanya, ya. Tapi yang paling condong itu adalah pengingkaran kewajiban warga negara. Kenapa pengingkaran kewajiban warga negara? Karena konteksnya di sini Ibu Sri Mulyani ini kan sebagai seorang Menteri Keuangan ya. Beliau adalah Menteri Keuangan Negara. Beliau adalah anak buah dari Pak Joko Widodo. Di sini ada orang tertentu atau orang lain di luar sana yang ingin memfitnah beliau, di mana seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena kita sebagai sesama manusia, apalagi sebagai sesama warga negara Indonesia itu harus saling menghormati satu sama lain, tidak boleh saling menjelek-jelekan, apalagi sampai menyebarkan berita hoax. Karena pelaku dan penyebar berita hoax itu terancam kena undang-undang ITE ya. Makanya hati-hati kalau mendapatkan informasi, jangan dulu disebarkan, diperiksa dulu baik-baik agar tidak salah menyebarkan kepada orang lain. Selanjutnya, nah kita bahas dulu pertama-tama tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, itu adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Maksudnya di sini adalah masih banyak orang di luar sana yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak peduli pada masalah atau kemalangan yang dialami oleh orang lain. Contoh, misalnya di jalan ada orang yang butuh tumpangan, malam-malam ini ceritanya, ya. Nah, karena kita takut, karena kita berpikir negatif pada orang tadi, kita meninggalkan dia, kayak gitu ya. Padahal kalaupun kita tidak bisa membantu dia, membawa dia menaiki motor atau mobil kita, minimal kita bisa menghubungi polisi atau pihak-pihak terkait untuk membantu dia, dibanding kita malah membiarkan dia seperti itu. Nah, berikutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Singkatnya, tidak cinta tanah air ya. Oke, jadi kalau banyak orang yang tidak cinta pada negaranya sendiri, maka dia cenderung berperilaku menyimpang dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Contoh, ya, kalau dia kesadaran berbangsa dan bernegaranya rendah, otomatis dia adalah orang yang punya ciri-ciri seperti tidak mau bayar pajak, kemudian apatis, golput dalam pemilu dan lain sebagainya. Nah, itu contoh yang tidak bagus ya. Karena sebagai seorang warga negara kita harus aktif dalam kehidupan di negara kita. Selanjutnya intoleran. Intoleran itu adalah suatu sikap yang tidak mencerminkan perilaku toleransi atau orang yang tidak bisa menerima perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras ataupun antar golongan. Oke, ini banyak kita temukan ya. Misalnya masih banyak yang rasis dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Terakhir itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Oke, kalau pemerintah atau penguasanya tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, maka otomatis ini membuat warga masyarakatnya semakin tidak peduli atau mengabaikan program-program yang dibuat oleh pemerintahnya, karena pemerintah tidak peduli kepada mereka. Jadi mereka berpikir buat apa mereka harus peduli pada negara dan pemerintahannya. Oke, jadi contoh penyalahgunaan kekuasaan ini banyak sekali konteksnya. Misalnya seperti seorang pemimpin yang pilih-pilih kasih ya, dia hanya peduli pada kelompok tertentu saja. Atau seorang pemimpin yang hanya pengen atau ingin memperkaya dirinya sendiri dan tidak peduli pada nasib masyarakatnya. Hal itu
yang membuat warga masyarakatnya bukannya sejahtera malah makin melarat, dan itu melanggar hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian dari negara dan pemerintahannya. Oke, selanjutnya contoh kasusnya banyak sekali ya. Di sini ada penculikan aktivis politik 1998 yang terjadi pada masa Soeharto, di mana kalau ada orang yang berani mengkritik Soeharto itu akan diculik atau disekap. Berikutnya ada kasus Poso, ini kasus itu ya, konflik antar agama. Berikutnya tragedi Sampit, ini konflik suku antara suku Dayak dan suku Madura. Selanjutnya kasus TKI di luar negeri, ini banyak terjadi ya, sampai sekarang masih ada. Jadi banyak tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri itu tidak mendapatkan haknya. Contoh, misalkan ada seorang TKI bekerja sebagai pembantu di sebuah negara. Ketika dia terancam dihukum mati, harusnya negara kita membantu dia dengan cara memberikan bantuan hukum seperti pengacara dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena keterbatasan atau karena hal lainnya, dia tidak mendapatkan hak itu, maka sama saja dengan dia diabaikan oleh negaranya sendiri, dan itu suatu hal yang tidak bagus atau tidak pantas dilakukan. Makanya pemerintah harus berupaya membantu warga negaranya, terutama yang berada di luar negeri. Berikutnya, pengingkaran kewajiban warga negara banyak ya, tidak pakai helm saat berkendara, membuli, tawuran, rasis, dan membeda-bedakan teman. Ya, itu contoh-contoh kasus yang sedikit Bapak masukkan di sini, tapi sebenarnya masih banyak sekali ya. Bahkan yang terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari pun itu juga ada dan banyak. Oke, selanjutnya tolong cermati video berikut. Amel, kenapa tugasmu tak kerjakan? Kamu ngeles saja terus. Mending kamu ke flashback aja sana. Biar jadi buat wanita sekalian. Sorry Pak Guru Bro, gue terlambat. Udah apa-apa anak coke, yang penting sekarang kan anak coke sudah datang ke sini. Oh iya Pak Guru Bro, gue lupa ngerjain PR. Gimana nih? Oh, itu nggak masalah anak coke, yang penting uang rezekinya adalah buat Pak ya. Santai ya Pak Guru Bro, tenang aja. Pokoknya yang penting nilai coke itu ganteng kayak Kak Coke gini. Kalau gitu Kak Coke, sekarang kita pergi dulu ya, dan usahakan soal itu. Awas kamu. Baik, dari video tadi diperlihatkan bahwa ada seorang guru yang membeda-bedakan siswanya ya. Padahal seharusnya seorang guru itu tidak boleh membeda-bedakan siswanya. Mau siswanya itu kaya, tidak kaya, pintar, tidak begitu pintar. Yang jelas, guru harus menghargai hak dari siswanya, yaitu mendapatkan pendidikan dan perhatian yang sama dari gurunya. Sekian untuk materi kali ini. Kita teruskan dengan kegiatan yang selanjutnya. Baiklah anak-anak sekalian, tadi kalian sudah melihat materi kita pada hari ini melalui slide yang Bapak tampilkan pada video ini. Ya, Bapak harap walaupun dengan kondisi yang seperti ini, kalian bisa memahami materinya dan tetap semangat buat belajar. Oke? Lalu sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini melalui YouTube, Bapak pengen sampaikan bahwa kepada kalian untuk selalu tetap semangat belajar, jangan putus asa.
dan jangan juga lupa untuk berdoa. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah seperti dulu. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak juga sudah menyiapkan sebuah lagu buat kalian sebagai bentuk rasa cinta Bapak kepada kalian. Ya, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi Bapak harap dari lagu ini bisa sedikit memotivasi kalian agar tetap semangat belajar ya. Oke, dan mohon maaf kalau suara Bapak mungkin kurang bagus ya, tolong dimaklumi. Oke, ya mohon didengarkan baik-baik. Rasa sayange, rasa sayang sayange, hei lihat dari jauh. Rasa sayang sayange, rasa sayange, rasa sayang sayange, hei lihat dari jauh. Rasa sayang sayange, Samarinda kota tepian, julukannya benua etam. Cukup sekian dan sampai jumpa, nanti kita bertemu lagi. Rasa sayange, rasa sayang sayange, hei lihat dari jauh. Rasa sayang sayange, rasa sayange, rasa sayang sayange, walau kita online tetap sayang sayange. Oke, terima kasih. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Ya, tetap semangat. Salam Fransiskus Pace Bene.